Ingin tahu cara mendaftar UKKJ dan ingin tahu juga bocoran soal UKKJ, silakan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, sudah dirilis ya jadwal UKKJ baik untuk JF Guru, pengawas sekolah, pendidik sekolah, dan pamong belajar. Nah, untuk itu silakan siap-siap yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti UKJ. Namun masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mendaftar dan pasti juga ingin tahu kan seperti apa bocoran atau bentuk-bentuk soal UKKJ. Kita lanjutkan. Buat pembelajar sekalian, seperti apa sih bentuk soal UKKJ atau uji kom atau uji kompetensi? Ikutilah video saya ini sampai selesai. Sebelum kita membahas tentang bentuk soal, saya akan bicara dulu tentang hal-hal yang terkait dengan uji kom atau uji kompetensi atau istilah bakunya adalah UKKJ, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Nah, pertama itu apa sih UKKJ ya? UKKJ itu adalah ujian yang diperuntukkan untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional ketika naik pangkat sekaligus naik jenjang jabatan. Contoh, ketika dari 3B ke 3C ya, itu naik jenjang jabatan ya, dari ahli pertama ke ahli muda. Nah, kemudian dari 3D ke 4A itu juga naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli madya. Ada lagi yaitu dari 4C ke 4D itu naik jenjang juga dari ahli madya ke ahli utama. Nah, ketika naik pangkat yang sekaligus naik jenjang jabatan itu harus mengikuti uji kompetensi yang disebut dengan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan yang disingkat dengan UKKJ. Nah, ini diatur dengan peraturan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, sekarang untuk dapat mengikuti UKKJ itu bagaimana prosedurnya? Apakah kita daftar secara mandiri? Tapi jawabannya tidak ya. Kita harus diusulkan oleh dinas terkait ya. Kalau dinas pendidikan kebudayaan ya yang mengusulkan ya dinas pendidikan gitu. Kalau misalkan guru Kemenak ya yang mengusulkan adalah kantor wilayah atau mungkin kantor di kabupaten ya. Jadi yang jelas tidak bisa daftar secara mandiri, harus diusulkan oleh dinas. Nah, nanti ketika nama kita diusulkan oleh dinas, kemana usulnya? Ke Direktorat Jenderal GTK ya, maka nanti nama kita akan diundang atau dipanggil di SIM PKB. Nah, setelah kita dipanggil di SIM PKB, maka kita melakukan konfirmasi ya, melakukan konfirmasi kesediaan kita untuk mengikuti UKKJ. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah memenuhi syarat ya, misalkan kalau ke 3C ke ahli muda itu kan AK minimal syaratnya adalah 100. Nah, kita sudah 100 tetapi kok belum ada dipanggil atau diundang di SIM PKB, atau kita khawatir jangan-jangan kita tidak diusulkan, ya datang saja lapor ke dinas agar nama kita diusulkan gitu. Nah, oke, sekarang bentuk soal ya. Soal. Nah, berdasarkan peraturan ya, soalnya itu ada 3 macam ya. Ada 3 bentuk. Pertama adalah soal yang disebut dengan manajerial ya,
Yang kedua adalah jenisnya adalah sosiokultural atau sosial budaya. Yang ketiga adalah tentang teknis ya. Nah, soal-soal seperti ini saya punya contohnya ya, punya contoh soalnya ya. Nanti kalau Anda berminat, nanti silahkan di download di link ya. Link ini akan saya cantumkan di akhir video ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Selain tiga jenis soal tadi itu, nanti soalnya dalam bentuk tertulis, nanti mengerjakan secara online ya, dengan menggunakan komputer. Nah, selain itu nanti juga ada wawancara ya. Wawancara ini untuk yang mau ke ahli utama dan simulasi coaching ya. Jadi untuk yang ke ahli utama ada 3 ujian tulis, yang tadi ada 3 jenis atau 3 bentuk soal, kemudian wawancara dan simulasi coaching. Nah, untuk yang ke ahli muda dan ke ahli madya tidak ada wawancara, tapi nanti ada disuruh mengisi soal isian ya. Jadi di samping bentuk soal tulis yang pilihan ganda ya, nanti juga diminta mengisi soal dalam bentuk isian. Oke, nanti yang membutuhkan contoh-contoh soal ya, silakan nanti di download melalui link ini ya. Nah, link ini nih. Nah, ini silakan nanti di download di sini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.